Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yeni Ripka Palaler dari Program Studi Penelitian Evaluasi Pendidikan Universitas Sarjana Weta Taman Siswa Yogyakarta. Baik, di sini saya sebagai pembekal 1 dan saya mengambil tema tentang pemberdayaan masyarakat melalui program kuliah kerja nyata sistem AMOM. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Berbicara mengenai kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata itu merupakan program pendidikan yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagian dari kurikulum di perguruan tinggi. Tujuan KKN ini sendiri untuk menerapkan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah dalam konteks kehidupan nyata, khususnya di masyarakat. Berbicara mengenai KKN, tujuan dari KKN ini sendiri untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Nah, keterampilan ini membantu masyarakat untuk lebih mandiri dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Kemudian juga untuk peningkatan pengetahuan. Nah, mahasiswa membawa pengetahuan dan informasi baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Nah, ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu penting yang ada di lingkungan sosial sekitar. Nah, kemudian untuk pengembangan ekonomi lokal. Kegiatan KKN sering dilakukan itu melibatkan pelatihan kewirausahaan seperti UMKM yang dilakukan oleh ibu-ibu setempat untuk pengembangan produk lokal yang mereka lakukan. Nah, yang dapat membantu masyarakat itu menciptakan sumber pendapatan baru dan juga hal baru yang bisa meningkatkan masyarakat setempat dalam kearifan lokalnya. Nah, kemudian untuk peningkatan kualitas hidup. Nah, dengan program-program yang fokus pada kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, KKN dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan yang berminat dan bermanfaat terhadap masyarakat. Nah, kemudian penerapan ilmu. Kembali lagi tadi berkaitan dengan prodi. Masing-masing mahasiswa ada yang dari ekonomi, kemudian ada yang dari keguruan, kemudian ada yang dari teknik. Nah, itu mahasiswa bisa menerapkan itu dengan prokernya kepada masyarakat di lingkungan sosial sekitar dengan mengajarkan nilai-nilai taman siswa yang berkaitan dengan pendidikan kepada masyarakat. Kemudian bisa juga mengenai kesehatan, itu ada posyandu, kemudian seminar tentang kesehatan itu. Kemudian berbasis pada kebutuhan masyarakat. Nah, kegiatan KKN ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Jadi misalnya kita mengambil KKN di Klaten. Nah, di situ kita melihat kondisi di situ apa yang kurangnya keharmonisan lingkungan sosial atau kebersihan. Nah, di situ kita bisa melakukan program kerja berdasarkan kebutuhan sosial masyarakat setempat. Nah, kemudian KKN itu diselenggarakan dalam waktu yang terbatas. Jadi KKN biasanya berlangsung selama 1 bulan tergantung pada kebijakan perguruan tinggi. Kemudian berbicara mengenai KKN ini sendiri, maka kita bisa tahu bahwa manfaatnya itu bisa bagi mahasiswa dan juga bagi masyarakat setempat, yang dimana bagi mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis, kemudian meningkatkan keterampilan dan memahami dinamika sosial. Kemudian bagi masyarakat itu mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan dukungan dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Baik, selanjutnya KKN menjadi jembatan antara akademisi dan praktis di lapangan, serta memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa aspek yang berkaitan dengan KKN untuk pemberdayaan masyarakat. Yang pertama itu adalah pendekatan partisipatif, yang dimana mahasiswa terlibat langsung dengan masyarakat. Nah, di mana mahasiswa dapat belajar tentang kondisi sosial, ekonomi, kemudian budaya setempat, sementara masyarakat juga mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dari mahasiswa. Nah,
Yang kedua itu kemudian pengembangan keterampilan. Nah, program KKN ini seringkali mencakup pelatihan keterampilan seperti keterampilan wirausaha, kesehatan, pendidikan, dan teknologi. Hal ini membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka secara mandiri. Kemudian yang ketiga itu untuk peningkatan kesadaran sosial. Nah, melalui KKN, mahasiswa dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu penting seperti lingkungan kesehatan, pendidikan yang berkaitan tadi dengan poin 2 keterampilan, bahwa hal ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Kemudian yang berikutnya itu ada kemandirian ekonomi, yang dimana program-program yang berfokus pada ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan, kemudian pengembangan produk lokal, dan juga dapat membantu masyarakat menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Nah, di sini juga ada pembangunan jaringan, yang dimana KKN juga berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga lain, yang dimana mahasiswa dapat membantu membangun jaringan yang memfasilitasi akses masyarakat ke sumber daya informasi, dan juga terdapat kesan akhir atau evaluasi dan juga pemantauan setelah program KKN selesai. Penting untuk melakukan evaluasi tadi, yang dimana dampak terhadap masyarakat ini bisa berupa survei, kemudian wawancara atau diskusi kelompok untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki di masa depan. Kemudian di sini juga untuk membangun program berkelanjutan yang sangat penting yang berkaitan dengan poin yang tadi, yang dimana merancang aksi yang memungkinkan masyarakat melanjutkan kegiatan yang telah dimulai oleh mahasiswa dari program kuliah kerja nyata tadi. Nah, yang dimana dari KKN itu diharapkan akan terciptanya hubungan yang saling menguntungkan antara mahasiswa dalam masyarakat, serta mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan yang ada. Oke, baik. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Dian yang benar-benar mengutamakan pemberdayaan masyarakat, dan juga program KKN ini mungkin fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek seperti pendidikan tadi, kesehatan, ekonomi, maupun masih banyak hal lagi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini dari apa yang saya sampaikan tadi mungkin ada 4 poin yang sangat diutamakan, itu ya tentunya kerjasama antara mahasiswa, masyarakat, dan pihak terkait KKN tadi, dari pemerintah lokal dan organisasi non-pemerintah. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program kuliah kerja nyata bersistem AMONG. Cukup sekian, terima kasih, salam dan bahagia.